Bayangkan sebuah kota besar yang hiruk-pikuk, padat, dan hampir tidak pernah tidur. Jalanannya dipenuhi jutaan sepeda motor yang bergerak lincah di antara mobil, membentuk denyut nadi kehidupan sehari-hari. Itulah Hanoi, ibu kota Vietnam. Sebuah kota dengan karakter khas Asia Tenggara yang begitu bergantung pada sepeda motor sebagai alat transportasi utama. Namun kini, bayangan itu perlahan akan berubah drastis. Pemerintah Vietnam mengumumkan rencana besar yang mengejutkan banyak pihak. Mulai Juli 2026, sepeda motor berbahan bakar bensin akan dilarang beroperasi di pusat kota Hanoi. Kebijakan ini bukan sekedar perubahan kecil, melainkan langkah besar yang berpotensi mengubah wajah transportasi di kota tersebut. Larangan ini akan berlaku di kawasan dalam jalan lingkaran utama Hanoi, wilayah yang menjadi pusat bisnis, pemerintahan, dan aktivitas ekonomi. Artinya, jantung kota Hanoi akan menjadi zona bebas motor bensin, sebuah keputusan yang langsung memicu berbagai reaksi, baik dukungan maupun penolakan. Alasan utama di balik kebijakan ini cukup jelas. Pemerintah Vietnam ingin menekan tingkat polusi udara yang semakin mengkhawatirkan. Dalam beberapa tahun terakhir, Hanoi kerap masuk dalam daftar kota dengan kualitas udara buruk di Asia. Asap kendaraan, terutama dari jutaan sepeda motor berbahan bakar fosil, menjadi salah satu penyumbang terbesar. Dengan mendorong peralihan ke kendaraan listrik, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi warganya. Namun, di balik niat baik tersebut, muncul pertanyaan besar. Apakah masyarakat Hanoi benar-benar siap? Data menunjukkan bahwa kota ini memiliki sekitar 7 juta sepeda motor dan 1 juta mobil. Dengan jumlah penduduk mencapai 8 juta orang, sebagian besar warga sangat bergantung pada sepeda motor untuk aktivitas sehari-hari, mulai dari bekerja, bersekolah, hingga berdagang. Motor bukan sekedar alat transportasi, tetapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan sistem ekonomi kota. Bagi banyak warga, motor adalah pilihan paling praktis dan terjangkau. Infrastruktur transportasi umum di Hanoi masih belum sepenuhnya mampu menggantikan fleksibilitas yang ditawarkan sepeda motor. Oleh karena itu, larangan ini berpotensi menimbulkan tantangan besar, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang mungkin belum mampu beralih ke kendaraan listrik. Pemerintah Vietnam tampaknya menyadari bahwa perubahan ini tidak bisa dilakukan secara instan. Oleh karena itu, mereka telah merancang tahap lanjutan yang akan dimulai pada Januari 2028. Pada tahap ini, larangan tidak hanya diperluas ke wilayah yang lebih luas, tetapi juga mulai mencakup sebagian mobil pribadi berbahan bakar fosil. Dengan kata lain, ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak dan mempercepat transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Meski demikian, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada warga Hanoi. Reaksi keras justru datang dari luar negeri, khususnya Jepang. Sebagai salah satu mitra dagang terbesar Vietnam dan investor utama di sektor otomotif, Jepang memiliki kepentingan besar dalam industri kendaraan di negara tersebut. Pemerintah Jepang bersama sejumlah produsen otomotif besar menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap dampak kebijakan ini. Menurut laporan Reuters, pihak Jepang memperingatkan bahwa larangan ini dapat menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan dalam jumlah besar. Industri sepeda motor di Vietnam bukan hanya soal penjualan kendaraan, tetapi juga melibatkan jaringan luas yang mencakup pabrik, pemasok suku cadang, distributor, hingga dealer. Jika permintaan terhadap motor bensin turun drastis dalam waktu singkat, maka seluruh ekosistem industri ini bisa terguncang. Nilai pasar sepeda motor di Vietnam sendiri mencapai sekitar 4,6 miliar dolar AS. Angka yang sangat besar ini menunjukkan betapa pentingnya sektor tersebut bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, perubahan kebijakan yang terlalu cepat dinilai beresiko menimbulkan efek domino yang luas. Kedutaan besar Jepang di Hanoi bahkan secara langsung menyampaikan kekhawatiran tersebut kepada pemerintah Vietnam. Mereka menilai bahwa larangan yang diterapkan secara mendadak dapat berdampak pada pekerjaan di berbagai sektor pendukung. Tidak hanya pabrikan besar, tetapi juga bisnis kecil seperti bengkel, toko suku cadang, hingga pedagang informal yang bergantung pada ekosistem sepeda motor. Selain itu, pihak Jepang juga meminta agar pemerintah Vietnam mempertimbangkan kembali peta jalan elektrifikasi yang lebih realistis.
Mereka menyarankan adanya masa transisi yang cukup serta penerapan kebijakan secara bertahap agar industri dan masyarakat memiliki waktu untuk beradaptasi. Kekhawatiran ini tidak hanya datang dari pemerintah Jepang. Para produsen otomotif asing yang beroperasi di Vietnam juga menyuarakan hal serupa. Pada Juli 2025, mereka mengirimkan surat kepada pemerintah Vietnam yang berisi peringatan tentang resiko gangguan produksi dan potensi kebangkrutan bagi perusahaan dalam rantai pasok. Di antara semua perusahaan yang terdampak, nama Honda menjadi sorotan utama. Produsen asal Jepang ini menguasai hampir 80% pasar sepeda motor di Vietnam. Dengan penjualan mencapai 2,6 juta unit dalam 1 tahun, Honda memiliki posisi yang sangat dominan. Artinya, setiap perubahan besar dalam kebijakan transportasi di Vietnam akan langsung berdampak signifikan terhadap perusahaan ini. Sumber anonim yang mengetahui pertemuan antara pejabat Honda dan pemerintah Vietnam mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut mendorong adanya revisi kebijakan. Mereka bahkan mempertimbangkan kemungkinan pengurangan produksi jika larangan tetap diberlakukan sesuai rencana. Dampak kebijakan ini sudah mulai terasa bahkan sebelum diterapkan. Setelah pengumuman larangan pada bulan Juli, penjualan Honda di Vietnam tercatat anjlok hampir 22% pada bulan Agustus. Penurunan ini menunjukkan bahwa pasar mulai bereaksi terhadap ketidakpastian yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Meski demikian, Honda menegaskan bahwa mereka belum memiliki rencana untuk menutup pabriknya di Vietnam. Pernyataan ini memberikan sedikit ketenangan, namun tidak menghilangkan kekhawatiran akan masa depan industri otomotif di negara tersebut. Di sisi lain, pemerintah Vietnam tetap berada pada posisi mereka. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari komitmen untuk menghadapi krisis lingkungan yang semakin mendesak. Polusi udara bukan lagi sekedar isu lokal, tetapi telah menjadi masalah global yang memerlukan tindakan nyata. Banyak kota besar di dunia mulai mengambil langkah serupa, membatasi kendaraan berbahan bakar fosil dan mendorong penggunaan kendaraan listrik. Dalam konteks ini, Vietnam tidak ingin tertinggal. Mereka melihat ini sebagai peluang untuk melompat ke masa depan dan membangun sistem transportasi yang lebih berkelanjutan. Namun perbedaan kondisi antara negara maju dan berkembang menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan. Di negara maju, transisi ke kendaraan listrik didukung oleh infrastruktur yang memadai, insentif pemerintah, serta daya beli masyarakat yang lebih tinggi. Sementara itu, di Vietnam, tantangan tersebut masih cukup besar. Infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik masih terbatas. Harga kendaraan listrik juga relatif mahal dibandingkan motor bensin. Tanpa dukungan yang kuat, kebijakan ini berisiko menciptakan kesenjangan baru di masyarakat. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah kebijakan ini terlalu ambisius? Ataukah ini justru langkah berani yang diperlukan untuk mendorong perubahan? Di satu sisi, tidak dapat disangkal bahwa kualitas udara yang lebih baik akan membawa manfaat besar bagi kesehatan masyarakat. Mengurangi emisi dari jutaan kendaraan dapat menurunkan risiko penyakit pernapasan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Namun di sisi lain, dampak ekonomi dan sosial dari kebijakan ini juga tidak bisa diabaikan. Jika tidak dikelola dengan baik, transisi ini dapat menimbulkan gejolak yang signifikan, baik bagi masyarakat maupun industri. Hanoi kini berada di persimpangan jalan. Di satu arah, terdapat masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Di arah lain, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi dalam proses menuju ke sana. Keputusan yang diambil oleh pemerintah Vietnam akan menjadi contoh penting bagi negara-negara lain, terutama di kawasan Asia Tenggara. Jika berhasil, kebijakan ini dapat menjadi model bagi kota-kota lain yang menghadapi masalah serupa. Namun jika gagal, dampaknya juga bisa menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya perencanaan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan besar. Pada akhirnya, yang menjadi kunci adalah keseimbangan. Keseimbangan antara ambisi dan realitas, antara lingkungan dan ekonomi, serta antara kebijakan dan kesiapan masyarakat. Transisi menuju masa depan yang lebih hijau memang tidak mudah, tetapi juga tidak bisa dihindari. Kini semua mata tertuju pada Hanoi. Apakah kota ini akan berhasil melakukan transformasi besar dalam waktu singkat? Ataukah kebijakan ini akan menghadapi hambatan yang memaksa pemerintah untuk mengubah arah?
Satu hal yang pasti, keputusan ini telah memicu diskusi global tentang masa depan transportasi dan bagaimana negara-negara berkembang dapat beradaptasi dengan tuntutan zaman. Dan bagi jutaan warga Hanoi, perubahan besar ini bukan lagi sekedar wacana, melainkan realitas yang akan segera mereka hadapi dalam waktu dekat.